Tuan Victor, kali ini, aku mau yang di atas. Kamu benar-benar nakal. Begitu pekerjaan ini selesai, akhirnya aku punya cukup untuk mahar. Selama 6 tahun penuh, akhirnya aku bisa melamar Mia. Kamu lihat apa? Kamu ngapain di sini? Kalau aku tidak datang, aku tidak akan tahu. Pacarku selingkuh di belakangku dengan pria lain. Kenapa? Mia, 6 tahun, selama 6 tahun penuh, aku keluar sekolah dan kerja keras, aku yang bayar pendidikanmu, dan kamu? Kenapa kamu bisa mengkhianatiku? Karena kamu tidak punya kuasa. Karena kamu pecundang tulen. Kamu tidak akan pernah bisa memberiku yang aku mau. Tapi Tuan Victor bisa memberikannya padaku. Tuan Victor adalah ahli penilaian termuda di kota ini. Dia bernilai ratusan juta. Mengerti sekarang? Hah? Aku tidak pernah menyangka kamu seperti ini. Lalu kenapa tidak bilang dari dulu saja? Kalau bukan karena hari ini, aku masih tidak tahu. Sederhana saja, sebenarnya. Karena Tuan Victor suka wanita yang sudah menikah. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Ini, ambil kembali. Dan kamu bilang ini pusaka keluarga, omong kosong. Kalau Tuan Victor tidak memberitahuku ini palsu berkualitas tinggi, aku mungkin percaya kebohonganmu. Sudahlah, sayang. Ayo kita cari kesenangan yang sebenarnya di tempat lain. Victor, aku bersumpah akan membunuhmu. Kenapa ini terjadi? Penyatuan selesai. Mata kebenaran kini aktif. Sofa khusus kulit asli, diproduksi tahun 2020, nilai pasar, $100.000. Mataku. Mia, Victor, semua penghinaan yang kau berikan padaku, aku, Evan, akan membalasnya 100 kali lipat. Ayo sini, lihat-lihat, datang dan lihat-lihat, semua barang di sini asli. Ada yang menarik? Bos, ini dari dinasti mana? Harta karun ini dari dinasti kuno. Kayaknya ini dari direndam bubur yang bikin patina ini. Kalau beneran punya harta dari dinasti kuno, nggak mungkin jualan di pinggir jalan. Memang kenapa? Banyak barang antik di dunia ini ditemukan di lapak pinggir jalan. Bisa saja kamu dapat rejeki nomplok dan jadi jutawan. Kalau bisa dapat rejeki nomplok, kamu pasti udah kaya. Aku belum nemu yang cocok aja. Tampan, kamu juga suka barang antik. Lihat-lihat dulu, siapa tahu ada yang menarik. Aku kasih harga spesial. Berapa koin tua ini? Jujur saja, aku suka banget sama gaya ini. Aku mau beli buat Liontin, tapi kalau terlalu mahal, aku mundur. Seharian nggak ada yang laku, satu harta pun enggak. Nggak boleh kehilangan pelanggan ini. Matamu tajam sekali, tampan. Koin ini dari kerajaan kuno. Karena kamu sangat suka, aku akan melepasnya seharga $500. Oke, tadi bilang 500, kan? Sudah selesai. $500 sudah masuk. Koin kuno ini lebih besar dari koin biasa zaman Ming, jauh lebih besar. Ini jelas cuma palsu. Aku beli 50, jual ke kamu 500, dan kamu pikir kamu dapat barang murah. Ganteng, habis 500 di lapak jalanan buat barang palsu, nggak sepadan. Cuma bernilai beberapa puluh dolar, paling banter. Gak apa-apa, lagi pula nggak mahal-mahal amat. Aku cuma pikir dia masih muda dan perempuan. Susah buat dia jaga lapak. Cuma mau dukung usahanya. Jadi, dia kasihan sama aku. Pikir jaga lapak itu susah. Manis banget. Nggak boleh. Mas, aku nggak bisa terima uangmu. Aku balikin sekarang juga. Nggak apa-apa. Aku suka banget sama koin ini. Mas,
Sebenarnya aku nggak sepatutannya kayak yang kamu kira. Keluargaku tajir. Aku cuma suka barang antik. Jadi sesekali buka lapak buat senang-senang. Enggak, serius, enggak perlu. Aku bakal balikin. Kok? Enggak. Aku balikin ya. Enggak. Kamu beneran enggak perlu balikin. Aku rela bayar 500. Mas, kamu baik banget. Ini koin kuno yang bernilai 100.000 dolar. Bukan cuma 500, bahkan 5.000 aja masih murah. Halo, koin kuno ini dijual? Aku bayar 100.000 dolar. Apa? Kecantikan nomor 1 di negeri ini, penilai papan atas Cika. Dia ada di sini. Jangan-jangan ini benar-benar harta karun? Mau 100.000 dolar? Uangnya bisa saya transfer sekarang juga. Baru saja saya beli dengan harga 500 dolar, sudah ada yang nawar 100.000 dolar. Barang antik memang cepat menghasilkan uang ya? Ya, saya jual. Tunggu. Kamu benar-benar mau keluarkan 100.000 dolar untuk barang ini? Ukurannya satu tingkat lebih besar dari koin Yongle Tongbao zaman dinasti Ming biasa. Ini pasti palsu. Memang lebih besar dari Yongle Tongbao. Satu tingkat lebih besar, itu karena ini koin 3 nilai, cetakan percobaan mata uang dinasti Ming, sangat sedikit yang tersisa. Jadi wajar kalau kamu belum pernah dengar. Kamu juga paham soal menilai barang? Sedikit. Koin 3 nilai ini, penilai yang sudah berpengalaman pun mungkin belum pernah mendengarnya. Dia bisa mengenalinya langsung di tempat, keahlian menilainya luar biasa. Di dunia penilaian barang, semua nama besar saya kenal. Kenapa saya tidak pernah dengar tentang dia? Oke. Rasanya enak jadi orang kaya. Beli 500 dolar, jual 100.000. Rasanya luar biasa dapat barang murah. Saya yang dapat harta karunmu. Kamu tidak marah? Uang sebanyak itu tidak berarti apa-apa bagiku. Bisa menyaksikan langsung barang murah didapat uangnya jadi terasa tidak sia-sia. Lagi pula, saya tahu aturan dunia barang antik. Kesepakatan adalah kesepakatan. Tampan, lihat-lihat dong. Ada barang lain di lapak saya yang mau kamu beli? Lupakan saja kali ini. Bagaimana kalau kita bertukar kontak? Kalau nanti kamu dapat harta baru lagi, ingat hubungi aku, ya? Jadi cuma soal harta karun doang. Kupikir kamu mau nomorku karena berencana mengajakku kencan. Kamu kelihatannya cukup paham soal penilaian barang antik. Gimana kalau aku traktir kamu makan malam? Kita bisa berbagi wawasan. Hanya dalam waktu singkat itu, kamu sudah dapat 100.000 dolar. Kalau kamu ke jalan antik untuk dapat rejeki nomplok, kamu bisa kaya raya, uang itu yang penting. Jangan dulu, aku ada urusan lain hari ini, lain kali, pasti. Kamu benar-benar menolaknya. Kamu tahu siapa dia? Dia dari dunia barang antik, penilai papan atas, Cika. Standar emas dalam penilaian harta karun. Penilaiannya tidak pernah salah. Banyak kolektor di negeri ini sangat ingin makan malam dengannya, dan kamu langsung menolaknya mentah-mentah. Dia segitu hebatnya? Dia memang hebat. Itu sempurna, aku bisa tanya dia soal penilaian harta karun. Itu akan mempermudah dapat rejeki nomplok. Sebenarnya, urusanku tidak terlalu mendesak. Dan aku juga baru dapat uang, bagaimana kalau aku yang traktir? Boleh aku ikut makan malam? Aku juga mau dapat pengalaman. Ya, baiklah. Tapi lapakmu. Halo, Nona. Kebetulan aku bertemu seorang nona kaya yang buka lapak.
buat coba-coba rasanya hidup. Ayo pergi. Halo, Nona. Ayo pergi. Evan, permainan menilai harta karun, sudah lebih dari 10 tahun aku berkecimpung di dalamnya. Sejujurnya, bukan sesuatu yang bisa dikuasai dalam semalam. Kamu butuh intuisi alami, dan bertahun-tahun menangani harta karun, mengautentikasinya, untuk membangun pengalaman. Tidak, Chika. Aku tidak kesini untuk belajar teknik penilaian darimu, aku hanya ingin bertanya padamu, di dunia penilaian saat ini, apa yang paling laku mahal? Juga, di mana aku bisa mendapatkan harta karun asli? Dan begitu aku punya harta karun, di mana harus aku jual? Ini, Kamu sedang berbicara dengan penilai papan atas, bukan membahas pengalaman atau teknik, tapi malah bertanya cara menghasilkan uang. Kamu benar-benar melewatkan gambaran besarnya, hanya mengejar recehan. tapi kamu langsung to the point? Cara menghasilkan uang di bisnis ini, yang paling umum adalah jual beli koleksi barang bekas. Beli barang asli dengan harga murah, jual mahal ke kolektor, dan kantongi keuntungannya. Lalu ada judi batu, tapi risikonya sangat tinggi, dan menilai barang untuk orang, memungut biaya jasa. Oh, jadi maksudmu mendapatkan barang murah. Dan judi batu adalah dua cara tercepat untuk mendapatkan uang, benar? Kurasa kamu pasti sangat percaya diri dengan kemampuanmu, dong? Gurumu pasti juga hebat. Ah. Aku tidak punya guru. Jangan-jangan kemampuan penilaianmu adalah hasil belajar sendiri? Kurang lebih begitu. Aku tidak bisa memberitahunya, aku telah membangkitkan mata kebenaranku. Evan, kamu luar biasa. Bisa tidak kamu ajak aku mencari barang murah? Aku ingin merasakan sensasi mendapatkan barang murah juga. Tentu. Kamu yang terbaik. Ah, ayolah, ayo makan. Belajar sendiri dan punya kemampuan seperti itu. Evan ini, dia akan mengguncang seluruh dunia penilaian. Aku harus mendekatinya. Sebuah mutiara Melo Premium, bernilai $800.000. Sebuah mutiara Melo, aku benar-benar menemukannya, tepat di dalam daging kerangku, bernilai $800.000. Ini benar-benar mutiara Melo. Sepanjang karierku di bisnis ini, aku cuma pernah lihat 2 kali di lelang, dan cuma lewat makan santai, kamu langsung nemuin satu, peluangnya, bahkan lebih kecil daripada menang lotre. Astaga, Evan, keberuntunganmu benar-benar luar biasa. Mutiara Melo ini, apa kamu mau jual? Aku kasih $800.000 untuk ini. Chika, kalau kamu suka, ini untukmu. Aku nggak bisa terima, ini $800.000, aku nggak bisa ambil. Anggap saja ini terima kasihku, karena udah ngajarin aku hari ini, tentang dunia penilaian barang antik. Lagi pula, aku ingin jadi temanmu, barang kecil ini bukan apa-apa. Baiklah, sekarang kita anggap sudah berteman. Sepakat, kalau kamu ada masalah di dunia penilaian barang antik, kamu selalu bisa datang padaku. Aku akan bantu semampuku. Oke. Ayo kita makan. Sejak aku membangkitkan mata kebenaran, mencari uang jadi mudah sekali bagiku. Dengan mata ini, aku pasti akan mengumpulkan kekayaan jauh lebih besar dari Victor, dan membangun kerajaan bisnisku sendiri. Hei, kalian lanjutin makan dulu, aku mau ke kamar kecil. Ah. Tuan Victor, Guru Lewis memang berani sekali. Menyuruhmu menunggu di sini. Guru Lewis ini benar-benar raksasa di dunia barang antik. Bahkan ayahku harus menghormatinya. Jadi perhatikan nada bicaramu nanti. Dia sehebat itu? Kalau begitu hari ini, kalau kamu berhasil jadi murid Guru Lewis, bukannya kamu akan lebih berkuasa? Dengan dukungan Guru Lewis, semua orang pasti akan menghormatiku. Begitu ya? Jadi, tentang jadi muridnya hari ini, bakal berhasil nggak? Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan jalannya. Dan lagi, Guru Lewis sangat suka naskah-naskah kuno. Fragmen manuskrip kekaisaran kuno ini. Plum. Di dalam. Fase. Fragmen manuskrip kekaisaran kuno ini, sengaja didapat dari seorang kolektor dengan harga mahal, asal dia senang, jadi muridnya sudah pasti.
Tuan Victor, kamu memang luar biasa. Untung aku cukup pintar buat ninggalin Evan tepat waktu. Hanya orang sepertimu, Tuan Victor, yang pantas jadi pasanganku. Cukup, Guru Lewis sebentar lagi sampai. Ayo kita sambut dia. Evan? Kamu benar-benar mengikutiku? Hah? Sudah kubilang, kita sudah selesai. Kalau kamu terus menggangguku, aku akan semakin jengkel padamu. Kapan aku pernah mengikutimu? Kenapa aku baru sadar sekarang betapa sombongnya dirimu? Tidak punya malu? Kamu. Jangan bilang kamu kesini cuma untuk makan. Memangnya kenapa? Hanya kamu yang boleh makan di sini? Aku tidak boleh? Apa kamu tahu tempat seperti apa ini? Ini adalah restoran puncak bintang 6. Banyak orang penting saja tidak bisa dapat reservasi. Dan kamu pikir kamu pantas? Tuan Victor, jangan buang-buang tenaga dengannya. Suruh Satpam mengusirnya keluar. Melihat orang seperti dia saja sudah membuatku muak. Satpam. Satpam di mana? Mereka membiarkan sembarang orang masuk. Ada apa ini? Ada masalah apa? Astaga, Guru Lewis. Guru Lewis, kehadiran Anda menghormati kami. Saya gagal menyambut Anda dengan baik. Abaikan saja orang rendahan ini dan mari kita ke ruang privat untuk makan malam. Ini sebuah manuskrip kuno. Oh, Guru Lewis, saya bersusah payah mencarikan ini untuk Anda. Sebuah fragmen dari manuskrip kekaisaran kuno yang membawa segel dari 2 kolektor terkenal. Hadiah sederhana untuk Anda. Oh, Sebuah fragmen replika dari manuskrip kekaisaran kuno, senilai $1.000. Victor benar-benar membawa barang palsu ke Guru Lewis? Jadi ahli penilai terkenal ini, ternyata tidak sebagus yang dikira. Saya selalu mengagumi keahlian Anda, Guru Lewis. Hari ini, saya mohon untuk diterima sebagai murid Anda. Saya akan berdedikasi penuh untuk belajar dari Anda. Pemikiran yang mendalam. Menemukan harta karun seperti ini memang mengesankan. Kalau begitu, saya memutuskan untuk menerimamu sebagai murid saya. Apa-apaan ini? Guru Lewis bahkan tidak menyadari barang palsu ini? Inikah yang disebut master besar di dunia penilaian barang antik? Dia bahkan tidak bisa membedakan barang palsu era kekaisaran kuno dengan yang asli. Kamu, apa yang kamu omongkan? Hah? Guru Lewis sendiri yang bilang fragmen ini asli. Kamu pikir kamu siapa? Evan, kamu sampai segini caranya hanya untuk menarik perhatianku? Berani-beraninya kamu buat keributan di sini? Fragmen ini menghabiskan 10 juta rupiah untuk saya dapatkan dari seorang kolektor. Mana mungkin ini palsu? Dan kamu berani menuduhku? Sepertinya pukulanku waktu itu belum cukup keras. Ensai, boleh saya tanya, kamu murid siapa? Murid? Murid apa? Dia bahkan tidak lulus SMA. Dia cuma cuci kaca untuk cari nafkah. Seseorang tanpa sedikit pun pengetahuan profesional berani berdiri di depanku dan bicara sembarangan. Guru Lewis, tolong jangan marah. Saya akan panggil Satpam untuk mengusirnya sekarang juga. Kamu tidak memberiku pilihan lain. Apa Anda tidak penasaran, Guru Lewis? Bagaimana saya tahu? Guru Lewis, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hampir tidak pernah melihat barang antik. Apa yang dia tahu soal penilaian? PH. Biarkan dia bicara. Jika kamu tidak bisa menunjukkan satu cacat yang jelas hari ini, nah, maka aku akan pastikan kamu belajar. Akibatnya jika bicara sembarangan. Pertama-tama, kaligrafinya jauh dari sempurna. Ukiran dari dinasti Song memiliki goresan yang tajam dan tegas, tapi goresan di sini terlihat ragu-ragu dan asal-asalan. Sekarang lihat kertasnya, dan kertasnya bahkan lebih parah lagi. Kertas rami dari dinasti Song memiliki serat yang halus dan rata, lembut tapi kuat. Tapi kertas ini seratnya berantakan dan tidak rata. Ini jelas kertas rami imitasi modern. Dengar caramu bicara seperti itu, kamu juga paham soal penilaian barang antik? Tidak, Guru Lewis, jangan sampai tertipu olehnya. Dia cuma tukang cuci kaca rendahan. Mana mungkin dia tahu soal penilaian barang antik? Betul, dia pasti cuma nanya ke Ayai, dan sekarang asal ngomong. Karena kalian semua mengira saya cuma mengada-ada, maka nanti saat penilai papan atas Cika tiba di sini, kalian pasti percaya, kan? Cika. Hei, coba lihat dulu siapa dirimu sebenarnya. Seseorang seperti Cika, seorang ahli penilai, mana mungkin kamu kenal dia, kamu sedang berhayal. Ini dia. Tadi kan kamu heran kenapa saya ada di sini? Baiklah, akan saya beritahu,
Orang yang akan saya ajak makan malam adalah Chika. Kamu gila. Dia itu selebriti yang pernah tampil di TV. Kamu pikir pantas kenal dia? Kurasa kamu cuma berusaha menarik perhatianku, ya kan? Tahu tidak? Semakin kamu bersikap seperti ini, semakin aku jijik padamu. Siapa yang bilang jijik? Evan, ada apa? Kamu kenal dia? Evan itu temanku. Apa? Guru Chika? Si pecundang ini? Masa bisa jadi temanmu? Jangan sampai kamu dibohonginya. Siapa yang jadi temanku bukan urusanmu. Chika, aku sudah tahu naskah kuno ini palsu. Mereka tidak percaya padaku, bilang aku cuma ngomong kosong. Terpaksa aku minta kamu datang melihat. Guru Chika, fragmen ini harganya 10 juta rupiah saat kubeli dari kolektor. Masa bisa palsu? Naskah kuno ini adalah palsu. Ukiran kerajaan kuno memiliki goresan yang tajam dan tegas, tapi yang di sini ragu-ragu dan asal-asalan. Lihat kertasnya juga salah, garis-garisnya berantakan. Jelas ini kertas rami imitasi modern. Keluarga fans dulu keluarga penilai terkenal. Siapa sangka generasi sekarang bahkan tidak bisa membedakan naskah kuno asli atau palsu. Sepertinya mereka sudah tamat riwayatnya. Tamat riwayat? Persis sama dengan yang dikatakan anak ini. Naskah ini bisa menipu Guru Lewis, salah satu ahli barang antik terkemuka, tapi Evan juga bisa dengan mudah tahu itu palsu. Kemampuan menilainya sungguh tak terduga. Penilaian Guru Chika tidak pernah salah. Kalau Guru Chika bilang palsu, pasti palsu. Kamu berani menawarkan barang palsu untuk menipu orang tua sepertiku. Kamu pikir aku buta dan pikun? Tunggu, bukan. Guru Lewis, ini bukan kesengajaan menawarkan barang palsu. Kami tidak bermaksud menipu Anda, Pak. Ya. Cukup bicaranya. Menjadi muridku sudah tidak mungkin. Hei, Guru Lewis. Tunggu dulu. Buru-buru apa? Kalian berdua telah menuduhku secara tidak adil, mencela namaku, dan menghina diriku. Minta maaf padaku. Kalian merusak hadiah magangku. Aku bahkan belum menyelesaikan itu denganmu, dan kau mau aku minta maaf? Evan, kamu pikir karena kamu kenal Chika, kamu bisa bertingkah laku semaumu? Oh, semua omongan penilaian yang baru saja kamu keluarkan, dia yang mengajarimu, kan? Oh, aku heran bagaimana seorang kurir rendahan tiba-tiba menjadi ahli penilai. Ternyata ada yang membantumu memalsukan keahlianmu. Jangan kira, menjadi pria simpanannya Chika tidak berarti kamu bisa menyaingi Victor Vance. Itu justru membuatku semakin jijik padamu. Apa yang kamu bicarakan? Evan dan aku hanya teman. Chika, dulu, ada yang menawarkanmu 100 juta rupiah hanya untuk makan malam bersamamu, dan kamu menolaknya. Sekarang kamu makan bersamanya. Dan kamu tinggalkan segalanya dan datang berlari hanya karena dia memanggilmu untuk penilaian. Kalian berdua hanya teman? Siapa yang percaya itu? Kamu, tepat sekali. Kamu bukan keluarga atau teman dekat. Kalau dia bukan pria simpananmu, lalu dia itu apa? Bocah? Jangan kira mendekati Chika memberimu hak untuk melawanku. Biar kukatakan, tempatmu adalah membusuk di dasar. Ayo pergi. Victor, apa yang bisa kamu sombongkan? Kamu hanya beruntung terlahir di situ. Gelarmu yang disebut-sebut sebagai ahli penilai. Di hadapan mata kebenaranku, itu hanyalah macan kertas. Setiap hinaan yang telah kamu lemparkan padaku, akan kubuat kamu membayarnya 100 kali lipat. Aku penasaran kenapa kalian berdua sama Chika lama sekali. Victor itu benar-benar keterlaluan. Dia sendiri yang beli naskah palsu, tapi berani-beraninya menyalahkan Evan karena merusak hadiahnya untuk Guru Lewis. Aku dengar Victor sangat pendendam, dan dia suka menyalahgunakan kekuasaannya. Evan, kamu harus lebih berhati-hati kalau dia membalaskan dendam. Jangan khawatir, Chika, aku bisa jaga diri sendiri. Tidak mungkin. Kita tidak akan membiarkan ini begitu saja. Manajer Queen, Nona, ada perintah apa? masukkan keluarga Franz ke daftar hitam. Mereka dilarang masuk toko ini untuk selamanya. Baik, Nona. Hei, tunggu, apa? Hah? Kamu pemilik restoran Puncak Bintang 6 ini? Itu belum seberapa. Dia adalah ahli waris keluarga Sterling. Kekayaan mereka dibangun dari barang antik dan giok. Bisnisnya ada di mana-mana. Restoran ini bukan apa-apa baginya. Wah, ahli waris kaya raya ternyata suka jualan di kaki lima. Orang kaya memang punya hobi yang aneh-aneh. Chika, kamu ternyata tahu tentang aku? Wah,
Aku ada urusan, aku harus pergi. Evan, meskipun kamu belum terkenal, aku benar-benar percaya kemampuan menilaimu jauh melebihi Guru Lewis. Aku akan menunggu hari di mana kamu terkenal di dunia penilaian. Terima kasih sudah percaya padaku. Kalau begitu, hati-hati, Chika. Dapat pujian setinggi itu dari Chika. Pasti dia orang yang luar biasa, dan dia juga sangat tampan. Aku harus cepat bertindak. Hei, Evan yang tampan. Pernah kepikiran untuk menikah masuk keluarga istri? Apa? Yang tersisa hanya cangkang kosong ini. Melangkah ke hari-hari yang gemilang. Menggenggam kebebasan di tengah badai. Evan. Aku punya uang, kamu punya keahlian. Kita pasangan yang cocok, ditakdirkan untuk satu sama lain. Kamu dan Mia, si pencari harta itu, putus adalah hal terbaik. Menikah masuk ke keluarga Sterling. Jadi suamiku. Bagaimana menurutmu? Apa? Aku nggak mau jadi menantu numpang. Aku kasih tahu rahasia, mataku. Nggak cuma bisa melihat menembus benda, aku juga punya penglihatan tembus pandang. Aku akan merintis jalanku sendiri, dan mencapai puncak. Kamu ngaco. Penglihatan tembus pandang. Aku serius. Kamu, hari ini kamu pakai celana dalam rendah. Benar-benar celana dalam rendah. Kamu luar biasa. Dengar, bukan cuma itu. Aku juga bisa langsung tahu berapa nilai pasti suatu barang. Astaga, bra rendah milikmu ini ternyata bernilai $100.000. Itu lebih dari penghasilanku setahun dari kerja serabutan. Kalau begitu, kamu harus menikah ke keluarga kami. Uang keluarga kami bisa kamu pakai sesukamu. Ah, masa sih? Sini, lihat aku lagi. Berapa nilai celana dalam ini? Baiklah, akan kulihat. Celana dalammu ini, kenapa ada yang hitam? Hitam. Kenapa kamu pingsan? Kamu tinggal di mana? Bukannya seharusnya aku yang pingsan duluan. Lalu kamu gendong aku pulang dengan gaya Princess Carrie. Kalau tidak, kenapa kamu tidak ikut ke tempatku saja? Ayo kita resmikan saja dan selesaikan ini. Kalau kamu diam saja, aku anggap itu setuju. Kamu ngapain di sini? Haha, kita berdua ada di ranjang yang sama. Kalimat klise banget. Langsung lewati saja kalimat itu, ya? Tadi malam, apa kita? Kamu tidak akan. Kamu benar-benar mabuk berat. Kamu mau apa? Apa kamu benar-benar bisa melihat segalanya? Dan punya penglihatan tembus pandang? Dia tahu dari mana? Aku kasih tahu rahasia. Mataku ini bukan cuma bisa meneliti segala hal, tapi juga punya penglihatan tembus pandang. Kamu beneran punya penglihatan tembus pandang? Bohong. Itu cuma bohong. Masa iya aku punya penglihatan tembus pandang? Kamu pikir ini film pendek? Aku cuma bercanda? Sudah kuduga. Kalau kamu beneran bisa meneliti segala hal dan punya penglihatan tembus pandang, bukannya kamu bakal jadi dewa di dunia barang antik? Betul sekali. Bukannya dulu kamu bilang mau ajak aku dapat rejeki nomplok? Ayo kita pergi sekarang. Baiklah. Lihat pakaianmu. Wah, kamu jadi tampan banget. Benar juga, pakaian bisa mengubah penampilan. Ayo pergi. Ayo. Dengarkan.
Kunci dapat rejeki nomplok adalah beli murah, jual mahal, ikuti saja aku. Gampang. Lukisan pegunungan musim gugur karya Song Shu dari dinasti Ming bernilai 3 juta dolar. Wah, beneran ada harta karun di sini? Ayo. Bos, berapa harga lukisan ini? Pandai kamu memilih, nak. Lukisan ini dari dinasti Song. Aku kasih harga murah, 50.000 dolar. Dia bilang karya dinasti Ming itu dari dinasti Song. Sepertinya bapak tua ini sendiri nggak tahu apa yang dia jual. Kartu atau tunai? Tunggu, tahan dulu. Kamu anggap uangmu seperti uang monopoli? Uang monopoli aja nggak bisa dipakai kayak gitu. Lihat saja. Bos, 50, paling tinggi. 50. Nggak mungkin. Kita bilang 50.000, ya 50.000. Ini lukisan asli dari dinasti Song. Pikir lagi. Ini dari dinasti apa? Kami datang ke lapakmu karena kamu kelihatannya orangnya jujur. Kamu mau nipu aku. Nggak asik? Jadi kamu paham juga. 50 terlalu murah. Tambahlah sedikit. Jujur saja ya, rumahku baru selesai direnovasi, dan aku pikir beli lukisan buat hiasan. Begini, 200, paling tinggi, mau terima atau tidak? Kalau tidak, kita selesai. Baiklah, 200, deal. Scan kodenya. Kamu yang bilang. Sudah masuk. Ini, rawat baik-baik. Aku nemu lukisan ini di gunung. Gak nyangka dia mau bayar 200 dolar buat ini. Semoga ada lagi orang bodoh kayak dia yang lewat hari ini. Aku dapat barang murah. 30.000 dolar. 300.000 dolar. 300 dolar. Dinasti Ming. Lukisan 1000 gunung karya Song Shu. Bernilai 3 juta dolar. 3 juta dolar. Mudah sekali ya cari barang murah. Tentu saja. Ayo pergi. Ayo cari lebih banyak barang murah, dan bikin untung besar. Giok putih dinasti Ming, liontin naga gigit ekor, bernilai 2 juta dolar. Era Yongle, dinasti Ming Cawan, biru putih kelopak lotus, bentuk hati ayam, bernilai 6 juta dolar. Pas bulat biru putih era Qianlong, dengan hiasan merah di bawah glasir, bermotif awan dan naga, 26 juta dolar. Batu tinta biru putih dinasti Qing, bertuliskan nama Jiyun. Sutra teratai, dinasti Tang, bernilai 6 juta dolar. Semua harta karun ini jumlahnya lebih dari 40 juta dolar. Harus cari tempat buat menukarkannya. Pergi ke pavilion harta. Nama terbesar di dunia barang antik. Mereka punya pengaruh. Dan mereka tawarkan harga yang wajar. Yang terbaik, itu bisnis keluargaku. Dari mana si pengemis bau ini muncul? Membawa karung kemana-mana? Pergi sana. Kamu benar-benar brengsek. Begini caramu melayani pelanggan? Panggil manajermu ke sini, sekarang juga. Manajer kami bukan orang yang bisa kamu temui semaumu. Beraninya kau. Pavilion harta adalah bisnis keluarga Sterling. Kau sungguh lancang menghina Nona Clara. Sekarang minggir. Sekarang juga. Ya? Nona, kami baru saja mendapat kiriman harta baru. Saya mengundang guru Cika masuk untuk menilainya. Maaf saya tidak di sini untuk menyambut Anda. Evan, ada apa dengan pakaianmu? Ini unik. Bagaimana penampilanku? Tampan, kan? Aku yang mendesainnya, hanya bercanda. Ini semua adalah harta yang kudapat dari pasar loak. Aku baru saja mau membawanya untuk dijual. Mendapat barang murah di pasar loak? Ya, itu yang pertama kali kulihat. Ada yang benar-benar membawa harta dalam karung? Terlihat sangat lusuh. Mana mungkin ada harta asli di dalamnya? Dan dibeli dari pasar loak? Mungkin semuanya palsu. Seorang penilai papan atas di dunia barang antik lebih langka dari Panda. Seseorang seperti Evan, seorang ahli penilai, tidak boleh dilewatkan. Queen, ini temanku. Dia punya beberapa harta yang ingin dijual. Beli dengan harga pasar. Juga, aku ingin mengundangnya untuk menjadi penilai tamu di pavilion harta kami. Buatlah kontraknya. Apa? Tidak mungkin. Di kalangan penilai, aku bahkan tidak pernah mendengar namanya. Bagaimana mungkin kita menjadikannya penilai tamu kita? Apa kau meragukan keputusanku? Nona, bukan itu maksudku. Seorang penilai bukan sekadar gelar, butuh keterampilan menilai yang nyata. Karena itulah aku mengundangnya untuk menjadi penilai tamu kami. Pavilion harta kami adalah pemimpin industri. Bergabung dengan Pavilion harta sebagai penilai tamu berarti kau adalah nama besar di lingkaran ini.
seorang penilai papan atas, misalnya, Chika. Guru Chika, bagaimana kalau dia tidak pandai menilai, dan tidak bisa mengenali barang palsu? Itu akan merusak reputasi paviliun harta kami. Santai saja. Aku sudah memeriksa kemampuannya. Dia cocok untuk peran penilai tamu. Kemampuan Evan sudah kusaksikan sendiri, dan luar biasa. Itu tetap tidak bisa. Menempatkan pemula sebagai penilai tamu terlalu berisiko. Tunggu, berhenti berdebat. Manajer Queen, izinkan aku bertanya, bagaimana caranya aku menjadi penilai papan atas paviliun harta? Buktikan kemampuanmu benar-benar solid. Antara kau bisa membedakan yang asli dan palsu, atau kau bisa menemukan harta karun. Intinya, kau harus tunjukkan kemampuanmu. Menurut yang kau katakan, aku memang memenuhi syarat. Kau cukup berani. Ini sebenarnya adalah era kekaisaran kuno merah, bawah glasir biru putih, vas bola langit naga awan. Ini adalah cangkir hati ayam kelopak teratai biru putih dari kekaisaran kuno. Jadi, apakah aku sekarang memenuhi syarat untuk menjadi penilai tamu itu? Ini semua dikoleksi olehmu? Dengan jaminanku, mana mungkin itu palsu? Hahaha, kalau begitu, aku tidak keberatan. Aku akan pergi menyusun kontrak sekarang. Tunggu sebentar. Secara pribadi, aku lebih suka sikapmu tadi, yang membangkang dan sombong. Aku akan pergi menyusun kontrak sekarang. Kalian udah dengar? Baru-baru ini di Jalan Antik, ada orang baru yang suka cari barang murah. Matanya benar-benar luar biasa. Iya kau. Katanya sih dia udah dapat banyak barang murah di sepanjang Jalan Antik. Dia cuma keluar uang beberapa ratus dolar tiap kali, terus bawa ke paviliun harta dan jual dengan harga jutaan. Katanya dia bahkan direkrut paviliun penilaian jadi penilai tamu. Kayaknya dunia barang antik bakal nemu anak ajaib beneran nih. Beneran sehebat itu? Jangan-jangan cuma gembar-gembor doang, bukan gembar-gembor. Aku tanya langsung sama bos Queen di paviliun harta. Katanya kemampuan menilai si pendatang baru ini sangat menakutkan. Selevel sama penilai papan atas seperti Chika. Chika udah bisa kenali giok umur 3 tahun, dan bedain yang palsu umur 5 tahun, dia besar di dunia ini. Masa sih orang baru, yang tiba-tiba muncul bisa sehebat Chika? Tapi kalau beneran sehebat itu, kita harus coba rekrut dia. Itu bagus buat bisnis keluarga Vance. Kalau dia cuma abal-abal, maka Tuan Victor bisa bongkar dia langsung di tempat, kamu bisa injak dia buat maju. Reputasimu bakal melambung. Ayo pergi. Ayo ke paviliun harta dan temui si jenius ini. Tuan Victor, bukannya kita mau ke Gang Giok? Bukannya tadi bilang ada kiriman batu mentah bagus baru dari Myanmar? Jenius. Terus gelang Giokku gimana? Rencana itu jadi batal gitu? Tuan Evan, uang untuk botol tembakau yang Tuan jual sudah ditransfer. Bos kami bilang, ada satu barang yang dia kurang yakin dan ingin Tuan lihat. Baiklah, aku tunggu di sini, suruh dia datang. Oke. Kamu lagi ngapain di sini? Kamu lagi ngapain di sini? Hah? Memangnya aku mau ngapain lagi di paviliun harta selain mau jual barang? Tukang cuci kaca, harta apa yang mungkin kamu punya? Itu bukan urusanmu. Bagaimana kalau aku dapat rejeki nomplok di pasar loak? Dapat rejeki nomplok di pasar loak? Kamu bukan si penilai baru yang katanya jenius banget itu kan? Nggak mungkin. Aku tahu persis kemampuan dia. Kamu ke paviliun harta ini bukan buat magang atau disuruh-suruh, kan? Evan, menilai barang antik, itu butuh bakat asli. Kamu nempel sama si Chika itu, kan? Tapi keahlian kayak gitu nggak bisa pindah ke kamu begitu aja cuma karena tidur sama dia. Kalau mau masuk ke dunia penilaian ini, kamu nggak cocok. Tuan Victor, aku rasa dia masih mau cari masalah. Dia cuma mau saingan sama kamu. Biar aku kasih tahu, walaupun 20 tahun lagi, kamu tetap nggak bakal bisa nandingin Victor, 1/10-nya aja nggak. Siapa? Dia? Orang yang bahkan nggak bisa bedain manuskrip kekaisaran kuno itu asli atau palsu? Apa yang mau aku saingin sama dia?
Evan, kamu cari mati, ya? Guru, maaf bikin nunggu. Tuan Victor, ayo fokus ke urusan dulu. Jangan sampai manajer Queen lihat kita bikin keributan. Kamu beruntung hari ini. Tunggu aja. Manajer Queen. Wah, panggil guru terlalu berlebihan. Kami juga baru sampai. Kalian berdua, ada apa? Manajer Queen, sebenarnya, kami kesini mau tanya-tanya sesuatu. Kami dengar ada bintang baru di dunia penilaian barang antik. Katanya jago banget. Kami penasaran apa itu benar. Betul. Butuh mata yang tajam buat dapat rejeki nomplok kayak gitu. Dan, orang ini sudah jadi penilai tamu di paviliun harta kami. Kalau gitu, Manajer Queen, bisa nggak perkenalkan kami? Kami mau berteman. Jadi mereka beneran kesini buat aku, si pecundang yang kalian lihat sekarang sudah jadi penilai tamu di paviliun harta. Kira-kira wajah kalian bakal kayak apa, ya? Dia ada di sini, di toko ini. Kalian akan bertemu dengannya hari ini. Di toko ini, selain si pecundang Evan itu, tidak ada orang lain di sini. Maksudmu? Bukan dia, kan? Benar? Saya. Apa kalian di paviliun harta sudah gila? Mempekerjakan penipu seperti dia sebagai penilai? Evan, trik apa yang kamu lakukan? Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi penilai tamu paviliun harta? Dengar, hanya karena kalian berdua tidak bisa mendapatkan yang kalian inginkan, bukan berarti saya tidak bisa. Dulu kalian memanggil saya pecundang, bilang saya tidak tahu apa-apa tentang penilaian, lalu kenapa sekarang saya menjadi penilai tamu? Sepertinya ada yang cukup kecewa. Evan, untuk mengalahkan Tuan Victor, kamu benar-benar berani membual dirimu sendiri sebagai jenius penilaian? Saya tidak pernah menyadari kamu tidak tahu malu seperti ini. Saya kira benar-benar ada jenius penilaian sungguhan di sini. Ternyata cuma kamu, si bahan lelucon. Evan, kamu bisa berpura-pura sebentar, tapi tidak selamanya. Omong kosong apa yang kamu keluarkan? Keterampilan penilaian Tuan Evan telah disertifikasi oleh guru Cika sendiri, dan kami di paviliun harta telah menyaksikannya langsung. Bagaimana mungkin itu hanya bualan? Cika, pantas saja. Kamu adalah pria simpanan kecil Cika, tentu saja dia akan menutupi untukmu. Evan, saya meremehkanmu. Kamu menempel pada Cika, mendapatkan penilai papan atas seperti dia untuk memalsukannya untukmu. Ambisimu besar sekali. Tapi keterampilan penilaian yang sesungguhnya tidak bisa dipalsukan. Kemampuan saya bukan urusan kalian. Baiklah. Karena kamu begitu percaya diri dengan keterampilan penilaianmu, berani menilai sesuatu sekarang juga? Jika kamu bisa menceritakan sejarah jam saku ini, saya akan memberikannya padamu. Jika kamu tidak berani, berarti kamu takut. Palsu akan tetap palsu. Jika dia tidak bisa, dia akan menjadi bahan lelucon terbesar di dunia penilaian. Kalau dia tidak bisa menjelaskannya, itu akan jadi bahan tertawaan terbesar di dunia penilaian. Bagus. Jam saku antik diantarkan langsung ke depan pintu kita, nggak ada alasan untuk nolak. Hari ini, anggap saja kita ambil untung kecil dulu. Jago banget ngomong. Evan, kenapa kau berakting seperti itu? Tanpa Cika di sini yang melindungimu, aku pasti bisa buka kedokmu, membuatmu jadi sampah, yang dipermalukan dan dibenci semua orang. Jam saku buatan Eropa abad ke-19, jam saku enamel kuningan, bernilai 1,8 juta dolar. Jam saku buatan Eropa abad ke-19, jam saku enamel kuningan, bernilai 1,8 juta dolar, barang pribadi pejabat tinggi di akhir dinasti Qing. Mana mungkin? Kau benar-benar bisa menilainya? Evan, bukankah kau cuma tukang antar yang kerja serabutan? Apa yang terjadi di sini? Terima kasih, Tuan Victor, telah mengantarkan jam saku yang bagus ini. Kau curang. Kau pasti pakai earphone Bluetooth untuk bekerja sama dengan Cika. Ini pasti bukan sesuatu yang kau nilai sendiri. Pasti begitu kejadiannya. Kalau kau bisa menilai barang antik,
Mana mungkin kau cuma bersih-bersih jendela dan kerja serabutan? Kau pasti pakai kamera lubang jarum, dan earphone bluetoothmu itu namanya curang. Aku cuma dengerin musik, itu saja. Kalau nggak terima kalah, bilang saja, jangan cari-cari alasan. Evan, kemampuanmu seperti apa? Bukankah kami sudah tahu betul? Kau, cepatlah mengaku. Cukup. Kalian berdua cuma datang ke sini untuk buat masalah. Kami di Paviliun Harta yakin bahwa kemampuan Tuan Evan layak untuk posisi penilai tamu. Mengangkatnya jadi penilai di Paviliun Harta, kalian buta? Tuan Victor, siapa yang buta sekarang? Kau cari masalah, Evan. Berani-beraninya, kalian berdua ini nggak masuk akal. Paviliun Harta tidak menyambut kalian. Silahkan pergi. Evan, tunggu saja. Kerajinan modern, $50. $30 untuk kerajinan modern. Bukankah kamu itu orangnya? Jagoan pencari harta karun yang selalu dapat barang murah? Coba lihat-lihat. Lapak saya, siapa tahu kamu nemu harta karun. Seluruh jalan antik sudah aku sapu bersih. Semua barang murah habis. Nggak ada lagi yang bagus untuk ditemukan di sini. Enggak. Bos, selain jalan antik, apa bos tahu tempat lain untuk berburu harta karun? Itu nggak gampang. Kenapa nggak coba pasar warisan mahkota di ibu kota? Atau kalau ada petunjuk, coba berburu harta karun ke pelosok. Tempat-tempat yang bos sebutkan. Kedengarannya cukup sulit dijangkau. Tentu saja, kalau mudah ditemukan, masih pantas disebut harta karun. Hei nak, kamu tertarik dengan judi batu? Di Gang Giok sana, baru saja datang kiriman batu mentah tambang tua dari Myanmar. Banyak barang bagus di sana. Kalau itu menarik minatmu, coba periksa. Benar. Bagaimana bisa aku lupa soal judi batu? Terima kasih, bos. Saya hargai. Orang lain berjudi batu, sekali belah jadi gembel, sekali belah jadi kaya, tapi dengan mata kebenaranku, mustahil aku kalah. Batu mentah tambang biasa, $10. Batu mentah tambang selatan, bernilai $5 juta. Apa itu? Ratu sekolah Lili? Dia ngapain di sini? Keluarga dulu pernah berbisnis perhiasan. Dia anak orang kaya tulen. Kenapa dia datang ke Gang Giok untuk berjudi batu? Ada yang lebih bagus? Nona Lili, aku punya barang panas di sini. Kami sudah memotong jendela, dan warnanya hijau penuh, dan sudah banyak yang tertarik. Wah, warnanya sangat bagus. Cuma batu kasar tambang biasa, cuma bernilai $100. Nona Lili, kalau kamu mau, cepatlah. Batu ini benar-benar bisa menguntungkan. Aku minta $300.000. $300.000? Tapi sekarang, aku cuma punya $200.000 di sini. Baiklah. Karena aku kenal ayahmu, aku terima $200.000 darimu. Aku tahu harganya terlihat mahal sekarang, tapi sekali potong, bisa bernilai $1 juta. Kalau ini menghasilkan hijau kekaisaran, nilainya bisa puluhan juta rupiah. Judi batu, uang datang secepat itu. Uang datang cepat. Dan pergi juga cepat. Dulu waktu SMA, Lili satu-satunya yang tidak menertawakanku dan mau menolong. Aku tidak bisa melihatnya ditipu. Kamu siapa? Evan, Lili. Judi batu, 9 dari 10 kali kalah. Pikirkan lagi. Nak, belum pernah judi batu sebelumnya, kan? Judi batu artinya miskin hari ini, kaya besok. Dan tinggal di rumah mewah keesokan harinya.
Risiko tinggi, imbalan tinggi. Nona Lily, kalau kamu tidak mau batu ini, aku jual ke orang lain, banyak yang mau. Hei, tunggu, aku mau. Jangan terburu-buru. Batu ini benar-benar tidak bagus. Jangan gegabah. Batu ini tidak bagus? Kamu bilang batu saya tidak bagus? Kamu tahu apa tentang ini? Sekarang ini, sebuah gelang giok yang bagus mudah-mudah harganya 1 atau 2 juta dolar. Batu saya ini masih tidak bisa menghasilkan satu gelang pun? Wajahmu asing? Ini pasti bukan pertama kalinya kamu kederetan giok, kan? Memangnya kenapa kalau iya? Saya bilang, batu kamu ini tidak bagus. Memang tidak bagus? Kukira kamu hebat. Ternyata cuma pura-pura. Nona Tang, orang ini tidak sedang berusaha menipu kamu, kan? Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kalau begitu jangan bicara sembarangan, oke? Lily, percayalah padaku. Kamu benar-benar tidak seharusnya membeli batu ini. Apa hubungan kita? Kenapa kamu peduli? Saya hanya tidak ingin melihat uangmu terbuang sia-sia. Selain itu, terima kasih sudah menjaga saya. Lihat jendela hijau cerah ini. Siapapun yang punya mata bisa melihat ini pasti menang. Baiklah. Potong batunya. Siap? Ikannya sudah terkait. Begitu mesinnya mulai berjalan, uangnya mulai mengalir. Apa ini akan menghasilkan sesuatu yang bagus? Kita lihat saja. Mungkin ada sesuatu yang bagus. Tidak ada giok. Ya ampun, tidak ada giok. Rugi besar. Betul sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya hancur. Bagaimana dengan biaya pengobatan ibuku? Brutus, tolong. Pinjamkan saya 1 juta dolar lagi. Saya perlu mengubah keberuntungan saya kali ini. Boleh saja. Tapi, kamu perlu melunasi 2 juta dolar yang kamu hutang dulu. Bukankah kamu anak orang kaya? Kenapa kamu meminjam dari lintah darat untuk berjudi batu? Perusahaan kami bangkrut setahun yang lalu. Ayahku melompat dari gedung, ibuku masih terbaring di ranjang rumah sakit saat ini. Kami tidak mampu membayar operasinya. Aku putus asa. Keluargaku bergerak di bidang perhiasan. Jadi aku beralih ke judi batu. Aku tidak tahu. Kau sudah melalui semua itu. Cukup dengan cerita sedihmu. Bayar. Atau, kau akan ikut denganku untuk minum-minum. Sentuh dia, dan kau akan menyesal. Dasar anak kecil. Masih mau main pahlawan? Kenali tempatmu, pecundang. Ini bukan amal. Kalau kau tidak bayar, aku punya cara untuk membuatmu menderita. Maaf, aku salah. Seharusnya aku mendengarkanmu. Aku tidak akan berjudi lagi, sumpah. Evan, aku harus bagaimana? Itu cuma 2 juta dolar, kan? Aku yang akan menanggungnya untuknya. Kau? Pencuci jendela? Si pecundang yang tahu pacarnya selingkuh darinya? Mau bayar pakai apa? Bagaimana kau tahu? Jadi memang kau. Victor itu bosmu? Betul. Terima kasih, Evan. Tapi 2 juta dolar itu jumlah uang yang sangat besar. Aku tahu keadaanmu sulit. Bagaimana mungkin kau bisa mengumpulkan 2 juta dolar? Sebenarnya, untuk seseorang secantik Lily, ada pilihan lain. Lihat, bos kami, sejak dia melihatmu, tidak bisa melupakanmu. Kalau Lily setuju menjadi pacar bos kami, maka 2 juta dolar itu dihapus. Lebih dari itu, dia bahkan akan memberimu 1 juta dolar untuk operasi. Jadi ini semua cuma rekayasa? Aku benar-benar bodoh. Aku sampai termakan kebohonganmu. Mau menyuap aku, agar aku menjual diri? Mimpi kali. Lily. Astaga, ada yang akan terbunuh. Tenang. Belum sampai segitunya. Yang seharusnya mati bukan kamu, tapi mereka. Aku bilang aku bisa bantu kamu melunasi utang 2 juta rupiah itu. Percayalah padaku.
Buka matamu sialan dan lihat baik-baik. Apa aku punya kemampuan Untuk membayar utang 2 juta rupiah itu padamu. Ratus ribu. Ini ternyata lebih dari 100 juta rupiah. Lebih dari 100 juta rupiah. Itu kekayaan yang besar. Dia kaya raya. Aku tak pernah menyangka Evan sekarang bisa sekaya ini. Dia sangat sukses untuk usianya. Kenapa dulu aku tidak menyadarinya? Hei, bos. Ada orang yang mau bantu Nona Tang melunasi utangnya pada lintah darat. Rencanamu baru saja buyar. Kamu tidak berguna, tahan mereka di sana. Aku segera ke sana. Aku tidak percaya. Kesepakatan yang sudah jadi ini masih bisa lepas? Ya, Pak. Bocah, kamu dalam masalah besar sekarang. Bosku ingin bertemu denganmu. aku yang dalam masalah? Kalian menggunakan lintah darat untuk memaksanya jadi pelacur. Mari kita lihat. Siapa yang sebenarnya dalam masalah sekarang? Evan. Evan, kamu lagi-lagi mengacaukan rencanaku? Merekam diam-diam. Victor, kamu kan sudah punya pacar. Kenapa harus pakai cara licik untuk memaksa orang jadi pacarmu? Bukannya itu terlalu putus asa, terlalu memalukan? Evan, kamu tahu apa? Lelaki sejati bisa punya banyak istri. Wah, kamu memang lain ya. Kerajaan sudah runtuh berabad-abad lalu, Nona. Banyak istri, yang bener aja. Apa kakimu diikat terlalu kencang sampai otakmu kekurangan oksigen? Kamu cuma anjingnya, Victor. Kamu cuma mainannya dia. Terus kenapa? Bahkan jadi mainannya Victor? Masih lebih baik daripada sama pecundang kayak kamu. Kamu benar-benar tak tahu malu. Kamu cuma merendahkan dirimu sendiri. Lily, kamu cantik sekali. Kenapa menyiksa dirimu seperti ini? Kalau ikut aku, kamu akan punya uang dan status. Tagihan rumah sakit ibumu, aku transfer sekarang juga. Dan utangmu ke lintah darat akan dihapus bersih. Pilihan ada di tanganmu. Mimpi kali. Kamu cari masalah. Ada apa dengannya? Dia mau apa? Apa-apaan ini? Cantik. Utang ya utang, itu aturannya. Gak bisa bayar pakai uang, pakai badan. Adil, kan? Biarkan aku ambil bunganya dulu. Evan, tolong aku, gak ada yang mau hentikan ini? Wah, pahlawan sejati menyelamatkan putri. Kamu baik-baik saja? Brutus, habisi dia. Kamu tampan sekali. Evan, sejak kapan kamu jadi sehebat ini? Ayo bantu aku. Tuan Victor, Aku, ahli warisah grup fans, ternyata ditakut-takuti oleh seorang pecundang tak berguna. Berani melawanku? Aku akan membuatmu mengerti apa itu neraka hidup. Berani bertaruh denganku? Tuan Victor, mau taruhan apa? Bukannya kamu yang suka cari barang murah? Jadi ayo kita bertaruh batu siapa yang lebih berharga untuk lihat siapa menang. Kalau kamu menang, utangnya pada lintah darat akan lunas, dan aku bahkan akan kasih kamu 10 juta rupiah. Berani? Kenapa harus takut? Kalau kamu kalah gimana? Kalau aku kalah, aku akan bayar kamu 10 juta rupiah. Dan aku bahkan akan berlutut dan jilat sepatumu. Kau tamat. Mataku bisa melihat segalanya, seperti ujian buku terbuka, jadi hampir mustahil kalah. Pelajaran hari ini, akan kamu ingat seumur hidupmu. si pecundang. Tuan Victor bukan cuma penaksir, tapi juga ahli judi batu, dan karena keluarganya punya tambang giok, batu hijau yang sudah mereka belah bisa mengelilingi bumi. Kamu benar-benar berani bertaruh batu dengannya? Kenapa kau menggonggong begitu gugup? Siapa menang dan kalah belum ditentukan? Aku tahu persis nilai kamu dan kemampuan kamu sangat baik. Bisakah kamu bedakan antara giok dan nefrit? Beberapa orang baru mengaku kalah saat sudah menghadapi peti matinya sendiri. Pak Tua Tom, aku ambil yang ini. Tuan Victor, mata yang tajam sekali, karena batu ini adalah yang terbaik batu mentah tambang tua di toko kami.
Hanya saja harga pokoknya agak tinggi. 5 juta rupiah. Cuma 5 juta rupiah itu cuma uang saku sebulan. Pergi belah batunya. Siap, siap. Nak, kenapa belum pilih-pilih? Apa kamu mengulur waktu atau cuma bingung? Tapi karena pacarmu melayaniku dengan sangat baik dan membuatku sangat nyaman, kamu bisa berlutut dan minta petunjuk dariku. Kamu cari masalah. Evan, dia cuma memancing emosimu, jangan terpancing. Muncul warna hijau. Muncul warna hijau, ini tingkat kaca senilai 10 juta rupiah. Tuan Victor, Anda benar-benar luar biasa. Anda baru saja mendapat 5 juta rupiah, semudah itu. Apa yang istimewa? Hari biasa saja di kantor. Nak, aku baru saja memotong giok tingkat kaca. Mari kita lihat bagaimana kau bisa mengalahkannya. Jangan terlalu bersemangat dulu, kau akan kalah besar. Kau tamat. Dan kau masih bersorak-sorai? Aku ingin melihat batu bagus seperti apa yang bisa kau pilih. Apa kau sudah gila? Itu cuma sepotong batu sisa. Kau membandingkan batu sisa dengan milikku? Apa otakmu sudah hilang? Siapa bilang tidak bisa menemukan giok di dalam batu sisa? Apapun keputusan Evan, aku akan selalu percaya padanya. Kau bodoh sekali sampai lucu. Kau bahkan tidak mampu beli batu bagus, jadi kau harus memilih yang murahan ini, ya? Mengakulah kalah sekarang. Menurut taruhan kita, kau berutang 10 juta rupiah padaku, dan kau harus menjilat sepatuku sampai bersih. Kau? 10 juta rupiah? Dia tidak punya uang. Kalau dia tidak bisa membayarnya, apa yang akan dia lakukan, Nak? Jangan sekali-kali berpikir untuk kabur. Kalau kau tidak bayar 10 juta rupiah ini, atau keluargamu tidak membayarnya, kau harus jual darah, hati, dan ginjalmu untuk membayar utangmu padaku. Aku belum kalah. Evan, Tuan Victor baru saja memotong raja batu di toko ini. Tingkat kaca senilai 10 juta rupiah. Kau pikir bisa dapat rejeki nomplok dengan batu tak berharga ini? Mimpi kali. Bos, berapa harga batu ini? Nah, kau benar-benar menggunakan batu sisa yang tidak laku ini untuk melawan Tuan Victor. Kemungkinannya untuk menunjukkan warna hijau hampir tidak ada. Kalau kamu benar-benar ingin menang, lebih baik pilih dari batu-batu bagus ini. Pilih yang lain. Tidak perlu. Yang ini sudah cukup. Berapa harganya? Tidak bisa menyelamatkan orang bodoh dari takdirnya sendiri. Kamu cukup beri aku 5.000. Selesai. Potong batunya. Evan, jangan-jangan kamu benar-benar berpikir bisa menemukan giok kualitas terbaik di tingkat tanah. Bukan bermaksud menyinggung, tapi kamu memang lain. Menggunakan sepotong batu sisa untuk menantangku di judi batu. Kamu pikir kamu siapa? Tuan Victor, berani menaikkan taruhannya? Evan terlihat tenang dan terkendali. Apa dia benar-benar sepercaya itu dengan hasilnya? Apa ini masih Evan yang ku kenal? Menaikkan taruhan? Kamu memang mencari masalah, dan kamu langsung terjebak di dalamnya. Tidak sabar ingin kalah. Ya, kamu memaksaku untuk mengirimmu langsung ke neraka. Kalau aku menang, aku ingin semua properti atas namamu, dan semua toko yang kamu miliki di kota Atria. Kamu berani? Dan kalau kamu kalah, kamu cungkil matamu sendiri di sini, patahkan tangan dan kakimu sendiri, dan jadilah pengawalku seumur hidup. Dan dia dengan sukarela menjadi pacarku dan membiarkanku melakukan apapun yang kuinginkan. Tidak. Ini taruhan antara kamu dan aku. Jangan libatkan dia. Baiklah. Aku terima. Aku percaya padamu. Belum pernah ada orang yang memberikan kepercayaan sebanyak ini padaku sebelumnya. Baik. Aku terima syaratmu. Mari kita lihat bagaimana caramu mengalahkan giok tingkat kacaku. Omong itu mudah. Tanda tangani kontrak? Tentu. Siapkan kontraknya. Mengalahkanku? Kamu dan pasukan apa? Tidak sabar melihatmu menderita. Bersih-bersih dan tunggu aku malam ini. Terbuka. Ada apa sih ribut-ribut? Potong saja dan tunjukkan isinya. Sampah apa yang ada di batu ini?
Kli. Ini hijau kekaisaran yang sangat langka. Apa? Bernilai 100 juta rupiah. Ya ampun, ini benar-benar hijau kekaisaran. Evan, kamu luar biasa. Bagaimana mungkin? Dari batu sisa, kok bisa menghasilkan hijau kekaisaran? Aku tamat. Ini benar-benar hijau kekaisaran. Evan, pecundang, bagaimana caramu memotong hijau kekaisaran? 5.000 berubah jadi 100 juta rupiah. Uangmu baru saja jadi 2.200 kali lipat. Ayo, tertawa. Ada apa? Kok diam aja? Sekarang giliranku yang tertawa terakhir, Tuan Victor. Semua aset atas namamu sekarang semuanya milikku. Itu bernilai 1 miliar rupiah. Kau mau uang tuan muda ini? Mimpi kali. Semuanya, lihat, elit dunia perhiasan yang katanya, penerus grup fans ternyata seorang yang ingkar janji. Kau bertaruh 5.000 melawan 1 miliar rupiahku. Kenapa aku harus bayar? Itu cuma taruhan, aku tidak akan menepatinya. Mau diapain? Kau sungguh tak tahu malu? Baiklah, kami tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi kami bisa membuat keluarga fans kehilangan reputasinya, dan tak punya tempat di kota Ateria. Kau mau lawan siapa? 1,4 miliar orang. Cukup buatmu? Bagus, layak dapat, itu akibatnya kalau tak tahu malu. Kau menjebakku. Kamu mulai rekam dari kapan? Aku sudah merekam jauh sebelum taruhan ini dimulai. Kamu tidak akan bisa lepas dari ini. Tuan Victor, kamu bilang kalau kamu mundur dari taruhan ini, seluruh negeri akan tahu seperti apa perusahaan grup fans sebenarnya. Kalau begitu, lihat saja siapa yang berani kerja sama dengan grup fans. Kita tamat. Satu miliar rupiah saja. Tidak ada artinya bagi keluarga fans. Tapi mengambil uangku tidak akan semudah itu. Victor, apa yang kamu coba lakukan? Kita hidup di masyarakat yang punya hukum. Santai, tidak ada yang akan mati, hanya salah satu kakinya. Patahkan kakinya. Berhenti di situ. Aku ingin lihat siapa yang berani sentuh dia. Clara, kamu lagi ngapain di sini? Evan itu pacarku. Siapa yang berani patahkan kakinya? Apa? Apa pecundang ini pacarmu? Sayang, kalau kamu datang lebih lambat, kaki pacarmu sudah pasti patah. Bahkan kalau kakimu patah, aku tetap akan menyukaimu. Clara, kamu pacaran sama pecundang ini? Tidakkah kamu tahu kalau keluarga fans dan Sterling sedang membahas perjodohan? Kamu akan segera jadi tunanganku. Yah, Lebih baik aku jomblo selamanya daripada menikahi playboy sepertimu yang suka mengejar wanita yang sudah menikah. Clara, dia cuma selingan. Kalau kamu tidak suka dia, aku akan usir dia sekarang juga. Tuan Victor, bukannya katamu kamu paling suka sama aku? Kamu pikir kamu pantas? Kamu benar-benar percaya omongan di ranjang? Clara, hubunganku sama dia cuma fisik. Perasaanku padamu itu tulus. Kamu menjijikkan. Kamu boleh punya selingan, tapi aku tidak boleh punya pacar. Clara Sterling, pikirkan baik-baik. Lihatlah keluargamu. Orang tuamu sudah lama tiada, keluargamu hanya bertahan berkat kakekmu seorang. Kalau kamu tidak menikah ke keluarga fans, warisanmu akhirnya akan dibagi-bagi oleh paman-pamanmu sampai habis tak bersisa. Itu bukan urusanmu. Pria yang paham barang antik dan punya kemampuan dan layak menikahiku tidak terbatas hanya padamu. Evan, kakekku menonton siaran langsung judi batumu dengan Victor. Dia sangat terkesan padamu. Tunggu, bukannya ini cuma akting? Ini mulai terasa nyata. Clara, maksudmu apa? Bagaimana mungkin Tuan Besar Sterling bisa menyukai pecundang seperti dia? Evan kebetulan adalah seorang penilai tamu di Paviliun Harta. Memiliki keterampilan menilai tingkat atas yang setara dengan Cika. Belum lagi, dia pergi ke bagian barang murah dan mendapatkan hijau kekaisaran, memenangkan lebih dari $1 miliar darimu. Jadi katakan padaku, siapa pecundang yang sebenarnya di sini? Evan, kakekku sangat menghargaimu. Katanya dalam waktu yang singkat, kau telah mencapai banyak hal, menunjukkan bakat yang luar biasa. Dia yakin masa depanmu cerah.
Ditambah lagi, dia benar-benar ingin bertemu denganmu. Oh, benarkah? Hanya untuk persetujuannya. Proposal yang kau ajukan, tentang aku menikah ke dalam keluarga, aku terima, jangan khawatir, sayang, aku akan menjagamu dengan baik. Dan grup Sterling. Sempurna. Ulang tahun kakekku 3 hari lagi. Ini waktu yang tepat untuk mengumumkan kabar pertunangan kita. Perayaan ganda. Cukup? Evan, kau terus mengacaukan rencanaku. Kau pikir aku tidak akan menyentuhmu? Evan sekarang berada di bawah perlindungan keluarga Sterling. Silakan, coba lakukan sesuatu. Victor, lepaskan dia, sekarang. Chica, lama sekali kau datang. Pria simpananmu itu sebentar lagi akan pergi ke keluarga Clara dan menjadi menantu numpang. Apa? Chica. Hei, Chica, kamu lagi ngapain di deretan giok? Aku lihat siaran langsungmu main judi batu sama Victor. Aku khawatir, makanya aku datang buat ngecek kamu. Aku nggak nyangka udah ada yang bantuin kamu. Si Evan itu. Dia awalnya cuma jadi pria simpananmu buat masuk ke lingkaran penilai. Terus langsung aja ngejar-ngejar Clara dari keluarga Sterling, pengen jadi menantu numpangnya. Jangan sampai kamu dibodohin sama dia. Kamu mau ngasih tahu aku harus ngapain? Kalau ada yang mau ngejagain dia, itu cuma buktiin kalau Evan punya skill sama pesona. Titik. Aku bakal ngejagain kamu seumur hidup. Tunggu, Clara. Kamu kesihir sama dia? Kamu? Gimana? Bisa kamu setia banget sama dia? Evan itu luar biasa banget, aku mau banget yang ngejagain dia. Sayangnya, dia cuma anggap aku kayak kakak aja. Evan, tolong, biarin aku yang ngejagain kamu. Meskipun cuma beberapa hari aja, itu udah cukup. Kalian berdua udah gila? 2 cewek bagi-bagi 1 suami? Kalau aku bisa sama Evan, kenapa nggak boleh? Tuan Victor, daripada di sini marah-marah, mending kamu pulang dan mikirin baik-baik gimana caranya kamu mau jelasin kehilangan 1 miliar rupiah ke keluargamu. Betul. Baik. Baiklah, tunggu aja. Ini belum berakhir. Sudah, udahan aktingnya, kalian berdua. Itu tadi maksudnya apa 2 cewek bagi-bagi 1 suami? Jadi tadi cuma akting doang, jadi mereka bukan pacaran? Evan masih jomblo, berarti aku masih ada kesempatan. Evan, aku benar-benar suka sama kamu. Kenapa kamu bilang aku cuma pura-pura? Benar, Evan, kami suka sama kamu. Apa itu aneh? Chica, kamu juga ikut-ikutan bercanda? Kamu kan si Dewi yang dingin, masa sih kamu bisa suka sama aku? Tapi aku memang suka. Evan, dasar kamu bodoh. Kalau aku nggak suka sama kamu, mana mungkin aku lihat siaran langsungmu dengan Victor lalu buru-buru ke sini, takut kamu dibully. Chica. Aku. Baiklah, aku cuma menggodamu. Karena kamu baik-baik saja, aku pergi dulu. Oke. Evan, karena aku suka sama kamu, aku nggak mau menyusahkanmu, cukup bisa tetap di sampingmu sebagai teman sudah cukup bagiku. Tuan Victor, tunggu aku. Pergi sana, manis. Tuan Victor, maafkan aku, asal kamu nggak mengusirku, aku mau lakukan apa saja. Aku lagi kesal banget nih. Aku paling jago menenangkan orang. Evan, apa yang terjadi antara kamu dan Nona Clara? Aku pacarnya. Sudah. Aku tahu ada sesuatu yang terjadi. Jadi aku masih punya kesempatan. Billy, masalah lintah daratnya sudah selesai. Sekarang, mari kita bicara tentang kamu. Aku? Aku baru saja mentransfer 2 juta dolar untukmu. Gunakan dulu untuk pengobatan ibumu. Kalau kurang, beritahu saja aku. Lagi pula, dulu waktu SMA, kamu selalu melindungiku. Sekarang kamu sedang dalam kesulitan, aku tidak bisa tinggal diam. Terima kasih, Evan. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah dipermainkan oleh Victor. Kamu bahkan melunasi utangku 2 juta dolar. Aku benar-benar tidak tahu cara membalas budimu. Terima kasih sudah cukup. Tapi jangan sentuh aku. Kita teman lama. Tidak perlu membalas. Tidak. Aku harus membalasmu. Evan,
Kamu mau sayang? Aku akan menyerahkan diriku padamu dan menjadi sayangmu. Aku ingin menyerahkan diriku padamu dan menjadi istrimu. Lily, jangan bercanda soal ini. Evan adalah pacarku. Kami akan bertunangan sebentar lagi. Yang kamu lakukan adalah mencoba merebutnya dariku. Apa kamu tidak mengerti? Nona Clara, aku bisa melihat dengan jelas, kamu dan Evan hanya berpura-pura, hanya untuk pamer di depan Victor. Aku menolak untuk menjadi seperti Chica. Menyukai seseorang tapi menyerah tanpa perlawanan. Apapun yang terjadi, aku harus berusaha. Evan. Sebenarnya, sudah lama aku ingin memberitahumu. Dulu waktu kuliah, kamu tampan dan bertanggung jawab. Banyak sekali cewek yang sebenarnya naksir kamu, dan hari ini, kamu menyelamatkan nyawaku. Aku ingin menyerahkan diriku padamu. Apa salahnya? Tidak mungkin, aku tidak setuju. Ini pilihan Evan. Lily, saat aku membantumu hari ini, aku tidak pernah mengharapkan balasan apapun darimu. Pernikahan bukan transaksi bisnis. Jangan berpikir kamu harus menikahiku hanya karena aku membantumu. Aku tidak ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Bagaimana kalau begini, kamu bantu aku mengelola bisnisku saja? Ya. Lebih baik mengejar karier daripada mengejar pria. Jadi berhentilah mencoba merebut Evan dariku. Aku baru saja mendapatkan saham dan toko dari Victor. Aku benar-benar butuh seseorang untuk mengelolanya. Aku akan membayarmu gaji tahunan 10 juta rupiah. Bagaimana? Tapi aku takut tidak bisa bekerja dengan baik. Meskipun keluargaku dulu berbisnis perhiasan, aku hanya belajar dasarnya saja. Aku hanya takut. Takut apa? Aku akan di sini bersamamu. Evan, rumah sakit memintaku membayar tagihan. Aku harus segera ke rumah sakit. Kesehatan ibumu yang utama. Kamu urus itu dulu, tawaran pekerjaannya bisa ditunggu. Evan, hanya berada di sampingmu sudah cukup membuatku bahagia. Akhirnya, mereka semua pergi. Sekarang, bisakah kita bicara tentang pertunangan kita 3 hari lagi? Evan, kamu mempertaruhkan segalanya untuk berjudi batu dengan Victor demi Lily. Apa kamu punya perasaan padanya? Aku belum bertemu dengannya selama 7 atau 8 tahun. Masa mungkin aku menyukainya, aku cuma kasihan padanya, aku tidak tega melihatnya dibully. Kalau begitu, kenapa di depannya, kamu tidak mau mengaku kalau kamu pacarku? Kamu pasti suka padanya. Tidak, Evan, kalau kamu tidak menikahiku, keluarga Sterling akan memaksaku untuk menikahi Victor. apa? Benar, Markus sedang memperebutkan warisan, dan dia mencoba segala cara untuk memaksaku masuk ke dalam perjodohan dan menikah jauh dari sini. Tapi aku tidak suka Victor, kamu yang aku suka. Evan, maukah kamu menikahiku? Tolong. Aku? Evan, aku serius. Kakekku sangat mengagumimu. Kalau kamu melamar ke keluarga Sterling, aku yakin kakekku akan setuju. Apa kamu tega melihatku menikahi pria seperti Victor? Evan, Baiklah, kamu bilang iya. Tidak boleh mengelak. tidak boleh mengelak. Aku cuma khawatir kamu merasa dirugikan. Sudah kuduga, kamu tidak akan meninggalkanku. Kamu suka sekali menggodaku. Tuan Victor, haruskah kita membebaskan Evan? Membebaskannya? Tidak mungkin. Biarin aja dia pergi? Enggak mungkin. Dia atau aku. Begitu waktunya tiba, aku bisa masuk ke dalam perjodohan dengan keluarga Sterling. Aku bisa mengambil alih keluarga Sterling dan memonopoli seluruh pasar perhiasan. Pada akhirnya, yang berkuasa tetaplah keluarga Vance. Tapi Clara, bukannya dia bilang mau menikah dengan Evan? Mia, kamu adalah cinta pertama Evan, kekasih masa kecilnya juga. Perasaan kalian berdua nggak bisa diputus begitu saja. Jadi, aku mau kamu merayunya, supaya dia nggak bisa menikah dengan Clara.
Tuan Victor, sekarang aku adalah wanita Anda. Dan Anda mau aku merayu orang lain? Kamu bersamanya selama 6 tahun, semuanya sudah pernah kamu lakukan, berhentilah bersikap seperti perawan. Jangan khawatir, selesaikan ini, dan aku akan memberimu 30 juta dolar, dan aku akan terus menjagamu dengan baik. Kalau gitu, aku mau setengahnya dulu. Boleh saja. Aku memang pernah bersama Evan, tapi aku tinggalkan dia karena dia miskin, makanya aku akhirnya sama kamu. Sekarang dia bernilai lebih dari 1 miliar dolar. Dia jutaan kali lebih baik darimu. Kalau aku bisa balikan sama dia, ngapain aku masih mau pria loyo kayak kamu? Di telepon, kamu bilang Victor akan menyakiti Clara. Itu maksudnya apa? Kamera beras, seharga 299 dolar. Pasti ada sesuatu yang nggak beres. Sudah kuduga. Evan, ayo kita rujuk lagi. Tolong. Lepaskan aku. Mia. Kamu meninggalkanku karena aku miskin dan tak berguna. Kamu selingkuh dariku. Mempermalukanku, dengan segala cara. Sekarang setelah aku sukses, kamu datang merangkak kembali. Apa aku terlihat bodoh di matamu? Terima aku kembali saja. Aku akan lakukan apapun yang kau mau. Aku tahu aku salah. Aku akan jadi milikmu dan hanya milikmu. Aku bersumpah. Tidak mau. Evan, tolong, jangan pergi. Aku tidak akan menyebut soal rujuk lagi. Kalau begitu, biarkan aku menebus kesalahanku, sekali saja. Kalau kamu benar-benar menyesal, dan ingin menebusnya padaku. Ini idenya. Karena aku keluar dari kuliah. Untuk membiayai pendidikanmu, semua uang yang kukeluarkan selama 6 tahun terakhir, aku ingin kamu bayar semuanya. Apa? Kamu sekarang miliarder? Dan kamu masih minta uang dariku? Tunggu dulu. Apa yang kumiliki tidak relevan. Aku hanya ingin apa yang memang selalu menjadi hakku. Kamu pikir kamu sedang apa? Aku akan membayarmu kembali. Tapi sebelum itu, biarkan aku menebusnya dulu. Apa Victor yang menyuruhmu melakukan ini? Untuk menggoda aku, begitu kan? Ngapain aku melakukan itu? Aku benar-benar ingin membalas budi baikmu dengan cara yang besar. Dengar? Victor itu pria loyo. Dia tidak bisa memuaskanku. Titik. Mia, aku hampir merasa kasihan padamu. Tapi begini masalahnya, aku sudah punya wanita yang kucintai. Gak apa-apa, aku gak peduli. Lagi pula, hanya berdua kita di sini. Apapun yang kita lakukan di sini, tidak akan ada yang tahu. Oh, beneran? Terlebih lagi, Victor mencuri wanita kamu. Tidakkah kamu ingin balas dendam padanya dengan meniduri pacarnya? Gak tertarik. Kalau cuma itu, aku pergi dari sini. Evan, demi kenangan masa lalu kita, tolonglah. Berikan saja apa yang kuperlukan. Tunggu dulu. Aku tidak suka berbagi wanita dengan orang lain. Kalau kamu sudah sangat kepengin, cari saja beberapa gigolo. Gimana, Jilbu? Evan, aku tidak percaya. Kamu benar-benar tidak merasakan apa-apa untukku? Mia, dengarkan. Bahkan jika kamu telanjang bulat di sini, aku tetap tidak akan merasakan apa-apa untukmu. Evan, kalau kamu keluar dari pintu itu, kamu akan menyesal. Kamu benar-benar pikir, Victor hanya menyuruhku merayumu? Hanya itu saja? Evan, ayo lupakan semua ini. Jangan berani-beraninya kau menikahi Clara. Ayo kita kabur bersama. Bagaimana? Hah? Tidak. Mia, kenapa aku harus mengorbankan segalanya untuk seorang wanita yang menusukku dari belakang? Di satu sisi, ada wanita bangsawan dari keluarga kaya raya.
Di sisi lain, ada wanita yang jatuh begitu rendah, hingga menjadi mainan anak orang kaya. Kau sendiri bilang, mana yang akan kau pilih? Aku tahu betul apa yang kulakukan. Karena kau tidak mau membawaku bersamamu? Jangan salahkan aku untuk apa yang terjadi selanjutnya. Mataku, dasar jalang, apa yang kau lakukan padaku? Tuan Victor memberiku 30 juta dolar. Untuk memastikan kau tidak bisa menikahi Clara. Satu-satunya kelebihanmu dibanding dia hanyalah sepasang matamu ini, yang bisa menentukan segalanya dalam sekejap, kan? Sekarang sudah kuhancurkan. Keluarga Sterling tidak akan pernah mengizinkan putri mereka menikahi si buta aneh, bukan? Mia, dasar jalang. Aku memberimu kesempatan. Kau sudah membuat pilihanmu. Jangan khawatir. Aku akan memanggilkan ambulans untukmu. Sekarang Evan tidak bisa menikahi Clara. Jadi, kapan 15 juta dolar sisanya akan ditransfer? Tuan Evan, maaf sekali. Kerusakan pada matamu terlalu parah. Pada dasarnya, kau buta. Dokter, kami akan bayar berapapun, apapun yang diperlukan. Tolong, aku mohon padamu, kamu harus selamatkan matanya. Ini bukan soal uang, tetapi ketika menyangkut mata Tuan Evan, benar-benar tidak ada yang bisa kami lakukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia seorang penilai papan atas, ya ampun. Bagaimana dia bisa bekerja tanpa matanya? Dokter, ambil mataku dan berikan padanya. Bisakah kamu melakukannya? Aku rela. Aku bersumpah. Nona Clara, saya mengerti perasaanmu. Tetapi kamu perlu membuatnya menghadapinya segera, menerima kenyataan, dan belajar hidup dengannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia baik-baik saja kemarin. Bagaimana ini bisa terjadi hari ini? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia baru saja membangkitkan mata ini yang bisa melihat segalanya, dan sekarang mereka buta? Apakah surga sedang mempermainkan lelucon kejam padaku? Begitukah? Evan, bagaimana ini bisa terjadi? Adapun matamu, Dokter mengatakan sudah terlalu parah. Tidak ada harapan untuk pulih. bagaimana ini bisa terjadi? Jangan takut, Evan. Aku akan carikan dokter terbaik untukmu, untuk mengobati matamu. Bahkan jika kau tidak bisa melihat lagi, aku akan menjadi matamu. Aku akan merawatmu seumur hidupmu. Hahaha. Astaga, Nona Clara tetap mendampingimu dalam suka dan duka. Sungguh mengharukan. Hahaha. Victor, apa yang kau lakukan di sini? Aku cuma mau lihat apakah dia kembali jadi pecundang, atau malah berubah jadi si buta aneh yang lebih menjijikkan. Kau datang sejauh ini hanya untuk mengoceh omong kosong? Kau buta. Sekarang apa yang bisa dibanggakan? Bukannya dulu kau yang mengandalkan mata itu untuk menilai segala sesuatu, bukan cuma merebut Clara dariku, kau bahkan merebut hati Tuan Besar Sterling. Aku tak sabar ingin melihat apakah keluarga Sterling masih mau menerimamu sebagai menantu mereka sekarang. Aku lebih suka menikahi Evan yang buta daripada menikahimu. Kau pikir pernikahanmu bisa kau tentukan sendiri? Keluarga Sterling menginginkan seseorang yang layak untukmu. Clara, seseorang yang bisa mendukung keluarga. Bukan si buta aneh, yang jalan saja butuh bantuan. Dengar baik-baik. Hanya seseorang dari keluarga sepertiku yang cocok untukmu. Tunanganmu hanya bisa aku. Kalau aku tak bisa menikahi Evan, aku lebih baik tidak menikah seumur hidup. Itu bukan keputusanmu, Clara. Hentikan omong kosong ini. Paman, Markus. Apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja aku yang mengundangnya. Tunanganku ada di sini dengan pria lain, bermesra-mesraan. Tidak pantas, kan? Oh, Tuan Victor, aku malu kau harus melihat ini. Begini saja. Aku akan bawa dia pulang sekarang dan mengawasinya dengan ketat. Jangan khawatir. Pada akhirnya, aku akan pastikan dia bersedia menikahimu dengan sukarela. Lepaskan aku, Markus. Apa kamu dan Victor sudah berkomplot dari dulu?
Memangnya kenapa kalau iya? Tuan Victor itu tampan dan berbakat, muda dan sukses. Dia juga adalah satu-satunya pewaris keluarga Vance. Menikahlah dengannya. Persatuan keluarga kita adalah aliansi yang kuat. Apa salahnya itu? Aku tidak akan pernah menikahi bajingan seperti Victor. Selain Evan, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Kalau kamu terus begini, aku akan pastikan si buta aneh itu tidak akan hidup sampai besok. Kamu menggunakan Evan untuk mengancamku? Memangnya kenapa kalau iya? Kamu hanya perlu dengan patuh bertunangan dengan Tuan Victor besok di perayaan ulang tahun Tuan Besar Sterling. Kalau tidak, si buta aneh itu tidak akan tenang hidupnya. Kamu hina. Apa lagi yang kamu tunggu? Bawa nona muda pulang ke rumah. Clara, Tuan Victor, bulan depan di rapat pemegang saham grup Sterling, aku mengandalkanmu untuk membicarakan hal yang baik tentangku. Jangan khawatir. Begitu Clara bertunangan denganku, dan keluarga Sterling mendapatkan saham keluarga Vance, kepala keluarga Sterling berikutnya pasti akan jadi kamu. Terima kasih, Tuan Victor. hanya karena mataku yang bisa melihat segalanya menjadi buta, apakah itu berarti aku tidak berdaya? Tidak, pasti ada caranya. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihat Clara menikahi pria itu. Pasti ada caranya. Aku nggak bisa cuma diam, dan lihat Clara akhirnya sama cowok itu. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Penyatuan berhasil, mata kebenaran diaktifkan. Sofa kulit asli pesanan. Ini cincin. Iya. Mungkin ini bisa memulihkan penglihatanku. Evan, kamu ngapain? Menyedihkan. Coba tebak. Kamu nggak tahan jadi pecundang lagi, terus jadi gila? Bukannya dulu kamu yang suka pamer di dunia apresiasi, dan selalu ngehalangin aku? Sekarang lihat kamu, si buta aneh yang bisa disia-siain semua orang, itu akibatnya nentang aku. Serang dia. Kamu ngapain? Berhenti. Mikir kamu pahlawan, ya? Yah, aku mau tidur sama Lily sekarang. Dengerin ya, dan dengerin baik-baik gimana aku perlain dia. Evan. Evan, tolong aku. Victor, lepaskan dia. Evan, Evan, Teruskan teriak, pecundang, lebih keras. Makin keras makin bagus. Victor, lampiaskan padaku, lepaskan dia. Evan, Evan. Kamu baik-baik saja? Kau bahkan tak bisa mengendalikan si buta aneh. Sialan kau. Evan, Kemari, aku baru saja memulai. Ayo lanjutkan. Tangkap dia. Apa yang terjadi? Kurasa aku merasakan suatu kekuatan. Itu mengalir ke dalam tubuhku, mataku, kurasa sekarang aku bisa melihat sedikit cahaya. Engo? Kamu baik-baik saja, Lily? Evan, bawa aku pergi. Evan. Tuan Victor, kamu sudah aman. Tapi cedera di area itu terlalu parah. Aku khawatir kamu tidak akan punya kesuburan lagi. Kalau keluarga Sterling tahu aku mandul, mereka tak akan biarkan Clara menikahiku. Maka aku tak bisa mengambil alih keluarga Sterling. Ada 50 juta dolar di kartu ini. Aku mau kamu ambil uangnya, dan tutup mulutmu. Atau, oke, aku paham. Aku mengerti. Pergi. Evan,
Bukannya kamu bilang kamu sudah menemukan cara menyembuhkan matamu? Kenapa kamu datang ke toko giok? Ini masih terlihat seperti toko gioknya Victor. Aku perlu memverifikasinya dulu. Aku bisa melihat. Mataku sudah sembuh. Seperti yang kuduga, aku bisa menyerap giok untuk mendapatkan energi. Tidak hanya mataku sembuh, tapi aku juga bisa merasakan kekuatan mengalir deras di tubuhku. Kamu datang ke toko giok, dan matamu sembuh. Itu luar biasa. Bagaimana semua ornamen hijau kekaisaranku bisa berubah jadi debu? Di balik ini adalah gudang penyimpanan batu kasar. Hanya kalian berdua yang ada di toko. Pasti ini ulah kalian. Jangan ada yang bergerak. Mataku sudah naik level. Victor, sudah waktunya kita menyelesaikan urusan kita. Selamat datang, semuanya. Terima kasih sudah datang untuk merayakan ulang tahunku bersamaku. Silakan, anggap saja rumah sendiri, makan, minum, dan bersenang-senanglah. Kakek, saya mendoakan kakek kebahagiaan yang tak terbatas dan umur yang panjang. Bagus, bagus, bagus. Ayah, untuk ulang tahun ayah tahun ini, Victor, Tuan Victor juga datang untuk memberi selamat. Karena Anda adalah kakek Clara, Anda juga kakek saya. Saya, Victor, mendoakan Anda panjang umur dan sehat selalu. Jadi Anda dan Clara, benar. Saya adalah pacar Clara. Kami berdua sebenarnya sudah bersama sejak beberapa waktu lalu, kami baru memberitahunya sekarang karena hari ini kami mengumumkan pertunangan kami. Pertunangan, Clara. Sebelumnya, aku agak lupa. Bukankah pacarmu namanya? Evan, bagaimana bisa tiba-tiba kamu bertunangan dengan Victor? Kakek. Saat itu, Clara dan saya sedang berselisih sedikit. Clara hanya mengatakan itu untuk membuat saya kesal dengan sengaja. Tepat sekali. Evan itu cuma orang miskin. Meski dia tahu sedikit tentang barang antik, dia tetap sama sekali tidak layak untuk Clara. Hanya seseorang seperti Tuan Victor, dari dinasti perhiasan, yang cocok untuk Clara. Mengenai pertunangan Clara dengan Victor, kakek bisa tenang. Latar belakang keluarga tidak penting. Yang paling penting adalah kebahagiaan cucu saya. Tuan Victor adalah pria berbakat dan sangat tampan. Jika Clara bertunangan dengan Tuan Victor, dia pasti akan bahagia. Clara, aku ingin mendengarnya langsung darimu. Apakah kamu ingin bertunangan dengan Victor? Aku. Sayalah yang bertunangan dengan Clara. Evan, bukankah kamu buta? Kamu bisa melihat? Evan, tunggu, bukannya kamu buta? Sekarang kamu bisa melihat? Evan, aku sangat senang kamu ada di sini. Mataku sudah baik-baik saja sekarang. Kamu tidak perlu khawatir tentang Victor lagi. Kakek, ini Evan. Dia sehebat Cika, seorang penilai papan atas. Dia juga ahli dalam judi batu. Dari area batu sisa, dia mendapatkan hijau kekaisaran kualitas terbaik. Dia memenangkan lebih dari $1 miliar dari seseorang. Dia jauh lebih baik daripada anak-anak kaya manja itu. Yang paling penting, potensinya tak terbatas. Ayah, Clara hebat dalam segala hal, tapi penilaiannya agak meleset sedikit. Membandingkan Evan dengan Tuan Victor, seperti membandingkan ayam dengan burung phoenix. Datang untuk merayakan ulang tahun ayah tanpa membawa apa-apa. Tuan Victor, saya ingat Anda menyiapkan hadiah besar untuk ayah saya, kan? Para pelayan, bawakan hadiahnya. Kakek, ini hadiah ulang tahunku untuk Anda. Sebuah persik emas panjang umur,
Semoga Anda panjang umur dan beruntung. Dengan keberuntungan dan umur panjang. Hadiah ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Puluhan juta dolar dalam emas bukan apa-apa bagi keluarga Vance. Tidak seperti beberapa orang yang datang dengan tangan kosong. Siapa bilang aku datang dengan tangan kosong? Aku juga sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untuk kakek. Kalau begitu, tunjukkanlah. Biarkan semua orang melihatnya. Apa yang dia bawa? Apa itu? Bak tinta yang rusak? Berani-beraninya kamu memberikan itu sebagai hadiah? Bak tinta yang rusak? Ini jauh lebih berharga daripada persik emas panjang umur milikmu. Bak tinta rusak itu lebih berharga daripada persik emas panjang umurku. Itu bahkan tidak bernilai sebagian kecil dari persik emasku. Berani-beraninya kamu memperlihatkannya. Ini adalah bak tinta bunga persik milik pelukis maestro. Apa? Pelukis maestro? Wah wah wah. Kamu bohong. Ini adalah bak tinta Duan Shuyanpit tua yang asli. Di sampingnya, ada inskripsi yang diukir langsung oleh Tang Bohu, bernama inskripsi bunga persik, ditandatangani, Pertapa Willow. Bahkan tercatat dalam sejarah bak tinta. Ini pasti. Bernilai 100 juta rupiah. Bak tinta bunga persik milik Tang Bohu. Aku hanya pernah melihatnya di buku-buku kuno. Tak pernah kusangka aku benar-benar bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini. Emas dan batu punya harganya, tapi warisan budaya tak ternilai. Kakek, aku tahu kakek suka kaligrafi, lukisan, dan bak tinta. Itulah sebabnya aku khusus memilih bak tinta ini untuk ulang tahun kakek. Kaulah yang benar-benar paham barang antik, yang benar-benar paham diriku. Tapi ini terlalu berharga. Aku sungguh tidak bisa menerimanya. Kakek, dia pacarku. Cucu menantu kakek. Bak tintanya mungkin mahal, tapi itu tak ada artinya dibandingkan bakti dia kepada kakek. Kalau begitu, aku akan menerimanya. Tidak. Ini pasti palsu. Bak tinta Tang Bohu sangat langka. Hampir tidak pernah muncul di pasaran. Ini pasti barang palsu. Palsu atau tidak, mari kita cari penilai papan atas untuk memverifikasinya, baru kita tahu pasti. Penilai papan atas itu. Jika dia tidak ada di sini. Sepertinya aku datang tepat waktu. Cika. Guru Cika. Dia nomor 1 di dunia penilaian. Tak pernah salah. Kemampuannya sudah terbukti. Tidak ada yang lebih berwibawa darinya. Karena kalian semua sangat menghargai diriku, mari kita lihat bak tinta ini. Bak tinta bunga persik karya Tang Bohu ini, bak tinta Duan Pit tua, adalah asli. Selain itu, Evan membayar mahal untuk mendapatkannya dari mentorku. Ini benar-benar asli. Batu tinta yang pernah dipakai oleh Tang Bohu sendiri, barang berharga seperti ini, mentormu benar-benar mau menjualnya ke orang lain. Tentu saja, karena mentorku mengagumi Evan, makanya dia rela melepaskan harta kesayangannya. Dan tentu saja, ada juga faktanya aku yang membujuk atas namamu, asalkan bisa membantumu. Meskipun itu berarti mencari muka dengan keluarga pacarmu, aku rela melakukannya. Bagus. Kalau begitu, batu tinta ini aku terima. Mulai sekarang, Evan adalah cucu menantuku. Jika ada siapapun di keluarga Sterling yang berani menentang ini mulai sekarang, mereka akan langsung diusir dari rumah tangga. Jangan khawatir, kakek. Aku pasti akan melindungi Clara dan merawatnya dengan baik mulai sekarang. Terima kasih atas restunya. Clara, selamat ya. Bisa punya tunangan seperti Evan, sungguh membuat iri. Terima kasih, Cika. Bicara soal bagaimana aku dan Evan bisa bersama, kami banyak berutang budi padamu. Ternyata kamu juga cukup paham soal menilai barang antik. Bagaimana kalau aku traktir kamu makan supaya kita bisa bertukar pikiran? Ajak aku ikut makan juga. Aku juga mau menimba pengalaman. Hanya seorang nona seperti Nona Clara, dengan latar belakang keluarga yang luar biasa dan parasnya, seorang ahli waris sejati dalam segala hal, yang layak untuk Evan, asalkan aku bisa tetap berada di samping Evan dan menemaninya, aku sudah sangat puas.
Evan, selamat atas pertunanganmu. Kalau begitu Nona Clara akan menjadi istri bosku mulai sekarang. Evan, kalau saja kamu tidak ikut campur, aku sudah menjadi tunangan Clara Sterling sejak lama. Hari ini, kamu mencuri wanitaku. Aku tantang kamu untuk taruhan hidup mati. Victor, kamu sudah gila. Taruhan hidup mati berarti ada yang mati. Evan, kamu berani? Yang menang akan menjadi tunangan Clara. Si pecundang mengakhiri segalanya. Hilang selamanya. Konyol. Judi batu saja sudah cukup berbahaya. Bagaimana bisa kamu mempertaruhkan nyawa di atas itu? Taruhan hidup mati? Apa taruhannya kali ini, Tuan Victor? Judi batu. Waktu lalu kamu hanya beruntung. Kali ini, kita bertaruh dengan 10 batu. Siapapun yang batunya lebih berharga, menang. Evan, kamu berani? Hahaha, sudah kuduga kamu tidak punya nyali. Ambil risiko besar atau pulang saja. Di atas nyawa kita, aku bertaruh seluruh kekayaan keluarga Vanse. Bagaimana? Kekayaan keluarga Vanse. Bukankah keluargamu mengaku sebagai keluarga triliuner? Kenapa kamu bahkan tidak mau menerima taruhan dari pecundang seperti aku? Kalau tidak, kamu sebaiknya mengaku kalah saja. Nah, ayah, karena dia ingin berjudi, ya berjudi dengannya. Arthur Vance, kepala keluarga Vance. Katanya dia pendendam. Siapapun yang melawannya akhirnya hancur. Kalau bukan karena Arthur yang mempertahankan, kekayaan mereka sudah lama dihamburkan oleh Victor. Jadi kamu yang mengambil 1 miliar rupiah dari anakku beberapa hari lalu. Benar. Akulah yang disebut pecundang oleh anakmu. Keluarga Vance tidak akan mempertaruhkan seluruh kekayaannya untuk pasang semua denganmu. Taruhannya adalah 10 miliar rupiah. Setuju? Jika aku menang, aku ingin 3 tambang giok keluarga Vance. Jika aku kalah, asetku senilai lebih dari 1 miliar rupiah ditambah nyawaku. Semua akan menjadi milik grup Vance. Setuju. Kalau begitu, mari kita mulai. Tambang keluarga Vance. Baru dapat kiriman baru. Ada beberapa batu kasar yang terlihat bagus. Semua sudah di sini. Ayo mulai. Ini kesempatanmu untuk membuktikan diri. Kalau kali ini kau kalah, kau tahu akibatnya. Mengerti? Evan. Batu-batu kasar ini semuanya disediakan oleh keluarga Vance. Jadi aku yang pilih dulu. Kau pilih dari sisanya. Boleh saja. Kalau begitu, aku akan pilih dari sisa-sisamu dan bertaruh 10 batu melawanmu. Evan, berani sekali kau bertaruh melawannya. Kau pasti kalah. Tenang, aku bisa atasi ini. Wah, karena kau yang cari masalah, aku dengan senang hati meladeni. Cukup bicara. Pilih saja sekarang. Taruhan hidup mati ini sangat menegangkan, luar biasa. Yang ini terlihat menjanjikan. Sepuluh batu kasar ini semuanya pilihanku yang terbaik. Pasti menghasilkan hijau kekaisaran. Kau suka dapat rezeki nomplok, kan? Ini semua yang aku tolak, hanya batu sisa. Silahkan pilih. Menurutmu, bakal ada hasilnya? Entahlah. Menurutmu siapa yang akan menang? Beneran bisa milih kayak gitu? Ini bakalan berhasil nggak sih? Ini
kayak belanja di pasar, beli kol kayak gak ada apa-apa. Kamu yakin soal ini? Milih batu kayak gitu. Dia pasti kalah, kan? Betul banget. Aku udah selesai milih. Evan, yakin. Kenapa nggak pakai senter? Dan kamu selesai cuma dalam beberapa menit. Nggak mau cek kualitasnya lagi? Nggak perlu. Batu-batu yang kamu pilih, kualitasnya nggak memenuhi standar. Aku ragu bakal muncul warna hijau. Kamu pasti bakal kalah. Jangan senang dulu. Sekarang kita belah batunya. Siapapun yang gioknya nilai totalnya lebih tinggi, dia yang menang. Baiklah. Kalau gitu kita belah di sini aja. Sepuluh batu kasar Victor, 5 muncul warna hijau. 2 adalah hijau kekaisaran, 3 tingkat embun. Total nilainya, 100 juta rupiah. Sepuluh batu kasar Evan, ternyata semuanya muncul warna hijau. 8 adalah hijau kekaisaran, 1 potong giok ungu senilai 1 miliar rupiah, dan 1 potong lagi, senilai 2 miliar rupiah, sebuah hijau kekaisaran 3 warna. Total nilainya, 5 miliar rupiah. 10 potong semuanya. Adalah giok berkualitas tinggi. Ini mungkin nggak sih? Victor, kamu kalah. Atas nama keluargamu, 3 tambang giok itu sekarang semuanya milikku. Aku kalah lagi. Bertahun-tahun aku sia-siakan untukmu, semua latihanku sia-sia. Ayah, beri aku lebih banyak uang saja. Aku tahu aku bisa mengalahkannya. Kalau aku bisa mengalahkannya, aku bisa menikahi Clara dan mengambil alih keluarga Sterling. Aku tahu aku bisa membuktikan diriku. Menikahi Clara? Dengan apa? Kau sekarang sudah jadi banci. Evan, aku akan membunuhmu. Nah, kekuatan macam apa ini? Bagaimana kau bisa sekuat ini? Kalau saja kau menyadarinya lebih cepat, mungkin kau tidak akan kalah begitu parah. Nah, dia mengatakan yang sebenarnya. Kau benar-benar cacat di bawah sana. Sudah berakhir. Aku, Arthur Vance, telah menjalani hidup yang gemilang. Tak pernah kusangka akan berakhir seperti ini. Kini aku tidak punya penerus. Tuan Victor, apa kau lupa? Aku juga anakmu. Syukurlah aku masih memilikimu. Ibumu adalah cinta pertamaku. Sekarang, karena Victor sudah cacat, kaulah anak kesayanganku. Dalam 3 hari, kita akan mengadakan pesta. Aku akan umumkan statusmu saat itu. Ayah, kakakku sudah tamat, aku akan menjadi harapanmu. Aku akan kembalikan kejayaan keluarga Vance. Bagus, luar biasa. Itulah semangat Arthur Vance. Mulai besok, kau akan membantuku mengelola grup Vance. Ayah, kau punya anak haram, kenapa aku tidak tahu? Dasar pecundang tak berguna. Terus kenapa kalau kau tahu, yang kau lakukan cuma mengejar wanita, menghambur-hamburkan harta keluarga, dan menghilangkan 3 tambang giok kita. Kau hancurkan perjodohan kita dengan keluarga Sterling. Dan kau bahkan membuat dirimu sendiri cacat. Aku, Arthur Vance, tidak punya anak pecundang. Aku tidak peduli. Keluarga Vance hanya boleh punya 1 pewaris. Tak ada yang bisa menggantikan posisiku. Mati saja kau. Hahaha, oh, nak. Anakku, hahaha. Keluarga Vance akan menjadi milikku sendiri. Anakku. Tangkap dia, sekarang. Hahaha. Ayah. Dia sudah pergi. Sekarang aku satu-satunya anakmu. Ingat untuk keluarkan aku dari sini. Bawa dia pergi. Tolong aku. Hahaha. Anakku, anakku. Tuan Victor. Tuan Victor. Tuan Victor.
Tuan Victor, Anda baik-baik saja? Tolong, tolong, tolong. Aku sangat menyesal, kakek. Kalau saja aku tidak setuju untuk judi batu dengan Victor, ini semua tidak akan terjadi. Ini bukan salahmu. Hati bisa menyimpan kejahatan. Dendam melahirkan kebencian. Mundur selangkah bukan berarti kedamaian akan menyusul. Tapi, Kek, pesta ulang tahun yang seharusnya menyenangkan, berubah jadi kekacauan total. Hidup hanyalah mimpi. Selalu saja. Penuh dengan hal-hal yang tak masuk akal. Mia, Dulu saat matamu buta, aku menyuruh orang menyelidikinya. Mialah yang merusak matamu. Makanya aku menyuruh orang memberinya pelajaran. Agar dia sedikit membayar. jadi, kau melakukan itu untuk membalas dendam untukku? Bisa dibilang begitu. Jadi, kapan kau akan dapat rejeki nomplok? Aku mau ikut.